mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik semua? Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk dipimpin berdoa. Mas atau Mbak, silakan. Baik anak, kabarnya baik semua ini? Keluarga juga baik? Alhamdulillah baik ya. Nanti saya akan memberikan materi tentang bagaimana sih mencegah perilaku intoleran. Aku siap, aktif, kuasai diri, emosi positif ya. Dari hasil pelajaran kemarin kita mengadakan tes potensi diri. Yang kemarin ada tes gaya belajar, ya, tes penjurusan, tes kemampuan, tes kepribadian. Oke. Aku pengen salah satu dari blog sana presentasi salah satu aja dulu. Silakan. Dari hasil kemarin, bagaimana perasaan kalian? Mas atau Mbak, silakan. Ayo. Nama saya Cynthia Jengga Agvegita. Ya. Dari hasil tes kemarin, Ya. gaya belajar saya ternyata cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestik yang dapat belajar yang paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Ya. Saya ternyata tuh lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Baik. Oke, itu cukup ya. Terima kasih, tepuk tangan pada ya. Dari hasil tes kemarin, saya harapkan kalian sudah mengerti kemampuan dan potensi diri ya tentang gaya belajar, cara belajar kalian, apakah kalian tipe visual dengan cara melihat, sukanya melihat ya, atau auditori kalau mendengar, kemudian tipe kinestetik sukanya berdiskusi berhubungan dengan orang lain. Oke, kita lanjutkan dengan materi sekarang. Saya tepuk tangan semangat dulu ya. Saya punya contoh tepuk tangan semangat. 2 kali tepuk tangan ya. Tepuk semangat. Saya melihat,
saya mendengar, ya, saya siap, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, 3, 2, 1. Tepuk semangat. Saya melihat, saya mendengar, saya siap. Oke, boleh saya izin berpantun dulu, ya. Buah mangga enak rasanya, cakep. Dimakan bersama sanak saudara. Dengan aku siap, kita junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika sepanjang masa. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian sebagai peserta didik mampu menyelaraskan norma-norma pergaulan teman sebaya dengan latar belakang yang beragam, seperti membangun kepercayaan dalam suatu hubungan, bekerja sama dengan orang lain, memiliki solidaritas, bersahabat dengan teman sebaya. Tujuan pembelajaran hari ini semacam itu, anak-anak. Oke, saya pengen tahu mood kalian hari ini, ya. Tolong kalian maju ke depan, kemudian bawakan ini, tuliskan nomor strip di sini ya. Oke. Misalkan saya angry, strip di sini ya. Sampai 5 nanti di slash ya, di garing gitu. Oke? Ada dari sebelah kanan saya, silakan, Mas. Silakan nanti berurut ya. Maju ke depan, silakan untuk dicoret bagian mana ya. Mood today hari ini. Silakan. Ya, dari 6 pilih salah satu. Di garis yang mana? Kamu pilih mana dulu? Happy. Oke, bawahnya sini ya. Shred gitu ya. Enggak gitu, shred angka 1. Ya, angka 1. Shred ya. Selanjutnya shred lagi ya. Ya, oke. Next, Mbak Jingga. Ya, oke. Selanjutnya, next. Oke. Selanjutnya. Ada yang kurang tahu mengenai artinya ini? Tender itu tender itu cuek ya. Tender itu cuek. Oke. Selanjutnya. Exciting itu sangat luar biasa ya. Berharap penuh ya, positive thinking. Woi, mantap. Selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya. Oke.
Selanjutnya. 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 Oke. Selanjutnya, Mas. Yang mana? Dari semua ini salah satu ya. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Oke. Selanjutnya, siap bersiap-siap. Oke. Oke. Selanjutnya. Pilih salah satu ya. Oke. Satu tapi senyum-senyum ya. Selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Oke, lanjut. Oke. Terakhir. Oh, masih ada 3. Oke. Saya kira sudah. Masih banyak. Selanjutnya. Ya, terakhir ya. Oke, yang terakhir ini ya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan semua ya. Oke. Jadi hari ini yang tidak masuk siapa saja? Kayla, Fitri, Jason, kemudian Areta, Jason. Oke. Jadi mereka pada sakit ya. Memang cuaca dingin ini ya. Maka untuk itu kalian harus jaga kesehatan, minum yang banyak ya. Vitamin, bila perlu minum susu ya. Oke. Saya pengen hasil dari paling mana ini yang paling banyak apa paling dikit? Paling sedikit, Mas. Iya, sini Mas. Kenapa kok angry? Sebentar, ini dulu.
Silakan untuk direfleksikan. Kenapa kok dirimu pilih kok pilih angry? Marah. Kenapa pilih angry? Kenapa? Buat nopo Pak? Kamu belum marah kali ini kalau Pak, licik Pak di Oh, oke. Kalau marah gimana ekspresinya? Sekarang nggak bisa marah, tadi marahnya ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke Pak, amin. Ya. Dari yang terkecil ya, berarti excited apa sad dulu? Excited dulu. Tadi yang pilih excited siapa? Ya, silakan. Aku dulu. Ya, tadi laki, sekarang perempuan. Gantian. Kenapa kok pilih excited hari ini? Ada satu hal yang menggembirakan, membanggakan dalam hidupmu minggu ini atau bulan ini? Silakan. Atau ke depan? Ya, yang membuat saya excited hari ini Ya. karena pagi ini sebelum berangkat sekolah ibu saya tidak marah-marah saya bangunnya tepat waktu. Oke. Ya. Ya. Tepuk tangan. Kemudian ganti ke set. Tadi yang pilih set siapa? Oke. Silakan sini Mas. Ganti lagi ya. Tadi perempuan lagi ya. Silakan. Kenapa hari ini kok bersedih? Kenapa bersedih hari ini? Agak maju Mas, biar kena. Ya silakan, nggak apa-apa. Bebas saja. Kenapa hari ini kok pilih? Kan Pak. Duh, itu merep Pak. Anu mana terencang-rencang. Mic-nya. Kok bisa maju? Maju. Oke, gantian. Kenapa pilih set ya, sedih? Bawa dari suasana Pak, Kenapa suasananya? di rumah nggak bisa. Agak dekat Mas. Kenapa? Dari keluarga Pak, keluarganya faktor kurang keluarga. happy. Kurang happy, oke. Ya. Ya. Semoga nanti happy ya. Pelajaran berikutnya. Oke, sekarang langsung ke happy. Oke. Langsung happy aja ya. Siapa tadi yang happy? Perempuan? Banyak yang happy. Siapa yang happy tadi? Ya, kenapa? Silakan. Maju sini, Mbak. Nggak kelihatan. Kenapa hari ini kamu senang sekali? Soalnya tiap hari saya kan emang happy Pak. Oh gitu, Iya. happy. Kenapa bisa termotiv happy terus? Nggak Muncul tahu. happy. Nggak tahu. Suka karena ada uang saku lebih atau gimana? Ya. Oh, termasuk itu. Keluarga juga happy. Senang, bro. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua ya. Baik, anak-anak. Saya akan memberikan pembelajaran tentang mindfulness yang mana kalian nanti 2 langkah atau 2 kaki menempel pada bumi ya, di lantai. Kemudian duduk dalam keadaan tegak ya, duduk alpa ya, bersandar di bangku atau duduk tegak. Keadakan rileks, tangan di paha atau dengkul kalian ya. Ya, di tungguk kalian, keadaan tenang, santai. Kemudian sambil menarik napas panjang ya. Kalian nanti saya akan memberikan suatu hal kata-kata yang positif untuk kalian ya. Namanya mindfulness ya. Tekniknya adalah grounding 5 dari hitungan 5 ya. Silakan ambil posisi yang nyaman dulu. Silakan Mas, Mbak, seperti yang saya berikan tadi.
Ya. Oke. Sudah rileks, tenang, ya. Pada hitungan ke 5 nanti ya, ke 1 ya, hitungan mundur ke 1. Kalian nanti pejamkan mata, kemudian tarik napas panjang, ya. Kemudian hembuskan dan sebagainya. Nanti saya akan berikan hal-hal yang positif pada kalian ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan tarik napas panjang. Keluarkan pelan-pelan. Rasakan di bawah kaki kalian keadaan yang hangat. Menyentuh pada kaki, naik ke dalam tubuh kalian, suasana yang hangat. Dengarkan hal-hal yang positif dari kehidupan hari ini, hari kemarin, seminggu kemarin. Rasakan bahwasanya baju yang kalian pakai, kendaraan kalian yang pakai, hal-hal yang sangat positif membantu pada kegiatan belajar mengajar kalian. Lihatlah pergaulan yang positif. Hal-hal yang membuat kalian memberi motivasi hidup untuk lebih maju ke depan. Ciumkanlah perasaan bau kalian, hal-hal yang baik ya, ke dalam pikiran, perasaan, sehingga kalian bisa membuat senang. Misalkan pada makanan yang kalian sukai, meskipun itu samar-samar. Terakhir, konsentrasilah pada hal-hal yang kalian rasakan hari ini dan ke depan. Untuk itu, kalian akan menjadi semangat. Bukalah mata kalian dengan optimisme yang tinggi. Bukalah dengan pelan-pelan. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan pelan-pelan. Keluarkan. Oke? Terima kasih untuk kalian. Tepuk tangan. Oke. Baik, ada yang mau merefleksikan hal ini? Apa yang kalian rasakan, Mas? Ini aja, Pak. Coba. Ini, Pak. Sud. Ini. Ayo. Sama, Ayo. Pak. Apa yang kamu rasakan? Silakan. Tenang, Pak. Merasa tenang. Ya, Oke. merasa tenang. Kalau dirimu? Apa yang kamu rasakan? Tenang juga. Tenang juga. Oke. Saya ambil yang cewek ya. Apa yang kamu rasakan, Mbak, hari ini? Sangat senang, Pak. Sangat senang. senang sekali. Oke, tepuk tangan ya. Baik, kita lanjut kepada materi anak-anak. Kita lihat bahwasannya grafik hari ini dari tahun 2014, 15, 16 kaitannya dengan intoleransi di Indonesia. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, memang ini saya ambil tahun yang lama supaya kalian punya referensi ya. Kalau kita memberikan suatu pembelajaran, teori dan sebagainya harus ada data dan sebagainya. Data di atas diagram peristiwa intoleran dan tindakan intoleran ya, yang diunggah dari beberapa institut, yang mana dari perbandingan tersebut ternyata ada ini tandanya peristiwa dan tindakan. Ini ada tahun 2014 peristiwanya adalah 134 dan tindakan adalah 177 dan selanjutnya ya. Dalam hal ini intoleransi, ada yang tahu tentang arti intoleransi? Anak-anak? Ada yang tahu? Silakan untuk menjawab. Intoleransi.
Tentang suku, agama, ras, antar golongan. Apa? Coba. Apa arti dari intoleransi? Ada yang tahu? Bantu saya jawab sebelum saya kasih penjelasan. Intoleran. Intoleransi adalah sikap tidak mau menghargai atau menerima perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, budaya, pendapat, maupun gaya hidup orang lain. Oke. Betul sekali apa yang dikatakan. Jadi sikap saling menghormati ya dengan apa Mbak tadi? Antar suku, golongan, dan sesama manusia ya. Oke. Dari tahun 2014 sampai 2016 dari pertanyaan 1, silakan dibaca. Dari peningkatan menjadi penurunan ya. Nah, karena apa? Di sini sudah ada timbul rasa saling menghormati. Sudah ada peran yang lebih mendominasi untuk saling menghormati ya. Sehingga kejadian-kejadian atau peristiwa atau tindakan yang sifatnya kurang menghormati tadi mengalami suatu penurunan. Sehingga kita mulai sadar diri ya, sadar diri untuk bisa saling menghormati. Nomor 2 dari undang-undang ini nomor 12 tahun 2005 mengatur penghapusan bentuk intoleran dan diskriminasi. Setujukah kalian perilaku intoleransi dan diskriminasi dihapuskan? Setuju enggak? Setuju. Kenapa? Kenapa? Perilaku yang semula tergantung yang angry, yang istilahnya cuek, yang tadi ya terhadap segala sesuatu hal kalian kaitkan dengan keberagaman di budaya Indonesia ataupun dengan antar golongan, antar agama, kalian sudah bisa menetralisir ya, menurunkan angka-angka tindakan yang sangat menghormati. Nah, maka di situ kalian melakukan suatu tindakan intoleransi ya. 3, apakah kalian pernah menerima atau melihat perlakuan diskriminasi? Pernah? Apa contohnya? Salah satunya, Mas. Perundungan, betul sekali, ya. Lanjut ya. Contoh-contoh kasus ya intoleransi ya. Ya. Dari tahun 1998 ternyata berbuntut panjang dan menyulut emosi warga akibat keesokan harinya Jakarta menjadi lautan aksi massa kerusuhan ya. Menular pada konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa di Jakarta ya. Saat itu banyak aset milik Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh massa yang kalap waktu itu ya. Sehingga melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap para wanita dan etnis Tionghoa kala itu. Menurut kalian contoh buruk atau baikkah itu? Contoh buruk baik. Siapa yang paling dirugikan dari kasus ini? Ya, etnis Tionghoa betul. Jika kalian berada di tengah-tengah kejadian tersebut, apa yang kalian ambil tindakan? Ya. Jika ada kekerasan di situ, apa yang kalian lakukan waktu itu? Ya. Apa, Mas? Bagaimana, Mas? Melerai, betul sekali. 2, ya. Konflik berbau agama paling tragis meletup pada tahun 1999 ya. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon dan Lese sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan meregang nyawa ya. Pertempuran antara umat Islam dan Kristen ya. Dari kedua kubu agama tersebut saling menyerang dan membakar bangunan serta sarana ibadah. Menurut kalian apa penyebab peristiwa tersebut? Mungkin
Ada yang tahu? Iya? Aksi anarkis, betul. Yang ketiga, tolong dibacakan, Mas. Yang belakang. Tolong dibacakan. Sampai Mas Evan. Nomor 3. Kelihatan nggak? Kelihatan? Sampai bawah, Pak. Ya. Tragedi disambit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001. Ya. Silam, konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu oleh banyak faktor. Di antaranya kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini, ratusan orang dikabarkan meninggal dunia, bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura saat itu. Pemenggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai warga Madura. Baik, terima kasih. Terus apa yang kalian lakukan tindakan dengan kejadian semacam itu? Kita diskusi bersama-sama ya. Apa? Dari suku, ya ini suku. Tadi agama, sebelumnya juga suku ya. Ras, golongan ya. Sekarang ada suku antara Madura dengan suku Dayak. Karena kalian adalah hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa yang kalian bisa lakukan kalau ada kekerasan atau tindakan peristiwa semacam itu? Ya, silakan berpendapat. Apa Mbak? Ya, silakan. Memberantas apa? Ya, pertikaian. Ya, Memberantas suku-suku yang apa ya? Yang anarkis. Oke. Ye. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Oke. Dampak perilaku intoleran ya, adanya satu ya, perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, ya, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memungkinkan masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok ya. Saya hapus dulu ini. Kelihatan. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku atau agama. Keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun suatu kebijakan. Ya, tadi sulit untuk memberantas karena semua warga negara Indonesia ya. 5, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masih rendahnya mungkin sumber daya manusia atau pendidikan secara sosial, ekonomi masih belum ada suatu pencerahan ya, atau pemahaman atau pendidikan yang lebih tinggi atau pendalaman. Maka untuk itu pelajaran hari ini yaitu intoleran tersebut ya. 6, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Oke. Ini sebagai dampaknya ya. Langkah-langkah untuk mencegah bagaimana? Ya, ini satu, pelajari dan pahami tentang adanya perbedaan. Kita semua pasti berbeda walaupun di sini saya yakin kalian suku Jawa semua. Tetapi kalian harus siap besok kalau kalian berjuang atau bekerja
di luar kota Kediri atau di kota Kediri sudah ada beberapa suku ya. Apalagi di Surabaya, Jakarta lebih kompleks lagi. Apalagi di luar Pulau Jawa, kalian harus bisa menghormati hal itu. Kalian harus siap menghadapi tantangan ke depan. Bahwasanya setiap suku itu punya karakter budaya sendiri-sendiri. Untuk itu kalian harus bisa ini satu pelajari dulu ya tentang perbedaan. Kemudian tumbuhkan sikap menghormati. Yang paling tinggi adalah menghormati dengan orang lain sangat bijak ya. Dua, tidak membicarakan keburukan orang lain dan hindari memfitnah. Tiga, mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Keempat, berbicara yang sopan dan santun seperti menggunakan kata-kata permisi, silahkan, tolong, dan maaf. Nomor 5, tolong bacakan yang belum. Tidak Nomor 5. mengganggu orang lain yang Ya. sedang beribadah. Oke, nomor 6. Selanjutnya. Berpikir dengan bijaksana dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Oke, selanjutnya. Jangan berpikiran sempit, tapi harus belajar menerima orang lain Ya. yang berbeda. Fisik, agama, status sosial, ekonomi, atau ras. Oke, terima kasih. 8, menghargai diri sendiri dan introspeksi diri ya, melihat bahwasanya kalian harus biasa mawas diri ya. 9, menghargai privasi orang lain, misalnya mengetuk pintu sebelum masuk kamar anggota keluarga lain dan meminta izin sebelum meminjam barang. Terus bagaimana kalian untuk bisa mengontrol emosi kalian? Seperti yang saya ajarkan teknik-teknik tadi ya. Kalian harus bisa mengidentifikasi, oh hari ini mood saya itu lagi apa. Ya, kalian gambarkan gitu. Saya contohkan ini tadi ada 6 ya mood, padahal banyak sekali emoji-emoji yang kalian ketahui ya. Saya yakin generasi Z untuk kalian itu sudah banyak sekali ya. Terus bagaimana untuk mereduksi atau menetralisir emosi kalau kalian lagi bad mood atau sebagainya? Saya gunakan dengan teknik mindfulness yang tadi ya anak-anak ya. Baik kalian dalam keadaan tinggi ya atau dalam keadaan down, untuk mencapai suatu standar atau normal dalam kehidupan sehari-hari, gunakanlah teknik mindfulness tadi. Oke, sepakat? Oke, sepakat. Langkah-langkah mencegah perilaku intoleran. Nih, pertanyaan nih. Saya kalau di sekolah hanya mau berteman dengan teman yang berasal dari kampung yang sama. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa? Karena tidak boleh membeda-bedakan. Oke, selanjutnya ketika saya memiliki hak pilih dalam pemilu, walaupun kalian belum memilih ya, kita berimajinasi dulu. Kalian belum 17 tahun ya. Saya akan membenci teman yang berbeda pilihan politiknya dengan saya. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena semua orang punya pendapat betul, beda-beda. Kita menghargai itu. Ya, selanjutnya kalau ada usulan tim olahraga, saya berlatih minggu pagi, saya senang. Saya tidak perlu dengan teman Nasrani. Maaf ya, yang minggu pagi harus ke gereja. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Oh iya betul, kita harus menghormati atau toleransi beragama. Selanjutnya, kalau sekolah ada kegiatan yang menggunakan baju adat, saya tidak mau menggunakan baju adat suku lain karena baju adat suku saya paling bagus. Benar atau salah? Ya, salah. Kenapa? Karena kita harus bisa menghargai suku lain. Betul.
Selanjutnya saya hanya bergaul dengan orang yang status ekonominya selevel dengan saya. Salah, kenapa? Semuanya teman, oke. Di media sosial, saya hanya mau berteman dengan orang yang memakai barang mahal dan bermerek brand. Bagus. Salah. Kenapa? Kita tidak bisa mengikuti gengsi, ya, oke? Lembar kerja, bentuklah kelompok ya, bertiga atau berempat atau berlima. Saya pengen ada 10 kelompok ya. Dihitungan mulai sini, hitung 1 sampai 10, 10 nanti ganti 1. Ya, paham? Setelah itu nanti berkumpul dengan sama-sama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham? Mulai berhitung, Mas. Ya, 2. Ya, 2. Oke, silakan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 bergabung ke kelompok 1, silakan. Kelompok 10 ya. Silakan bergabung. Teman kelompoknya mana? Oh, iya. Ini sudah? Iya, silakan. Bisa. Langsung dijawab aja. Tagnya agak kelihatan ya. Tagnya. Enggak di sini. Iya caranya. Ngono ya. Gak apa-apa. Nah, kerjakan ya. Oke. Kita kerjakan ya. Oke. Kerjakan ya. Oke, langsung jawabannya ya. Ya.
Kita acak atau bagaimana? Oke, terserah saya. Oke, saya ambil tengah-tengah berarti kelompok 6. Silakan. Salah satu contoh perilaku intoleran adalah pelanggaran kebebasan beragama. Dari diagram di atas, kasus pelanggaran kebebasan beragama paling tinggi tahun berapa, paling rendah tahun berapa? Paling tinggi tahun 2012 dengan jumlah sekitar 264 kasus. Paling rendah tahun 2007 dengan jumlah sekitar 135 kasus. Oke. Nomor 2, biasanya apa penyebab orang melakukan pelanggaran kebebasan beragama? 1. Kurangnya sikap toleransi antar umat beragama. Oke. Lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku intoleransi. Baik. Fanatisme berlebihan terhadap agama atau kepercayaan sendiri. Oke. 3. Setelah naik terus-menerus secara signifikan tentang kasus pelanggaran kebebasan beragama dari tahun 2009 sampai tahun 2012, kemudian mulai menurun sampai tahun 2014, menurutmu mulai menurunnya kasus pelanggaran kebebasan beragama karena apa saja? Ya. Pemerintah mulai tegas menindak pelaku intoleransi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. Oke. 4. Apa saja langkah-langkah yang dapat kalian terapkan agar kasus-kasus intoleran semakin berkurang atau menurun? 1. Menumbuhkan sikap saling menghargai antar pemeluk agama. 2. Tidak mudah terprovokasi oleh isu sara. Oke, tepuk tangan. Silakan kumpulkan semua ya. Silakan kumpulkan semua. Oke. Bagus. Baik. Bagus sekali ya. Cara kerja kalian semangat ya, sudah meresapi tentang intoleransi. Selanjutnya saya akan membentuk 10 kelompok lagi, saya acak ya. Saya kembalikan dari sini angka 1 sampai 10 berlanjut 1 sampai 10 dan seterusnya ya. Kita acak lagi, nanti berkelompok. Setelah itu saya kasih kartu ya, kelompok 1 dan sebagainya. Di setiap kartu terdapat beberapa macam permasalahan atau kasus ya, di mana kalian harus bisa pecahkan permasalahan tersebut. Oke, siap? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 10, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan bergabung pada kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, kelompok 7, 8, kelompok 8, 9, 10. Kelompok 8, siapa kelompok 8? Kelompok 8. Kelompok 8. Silakan kerjakan permasalahan tersebut ya, kasus tersebut selama 5 menit ya. Ya. Ya.
Yuk. Kelebihan. Silakan kerjakan. Sudah dapat lembar kertas, lembar kerja? Sudah dapat? Tuliskan nama kelompok dan nama peserta ya. Seperti tadi, silakan kerjakan 10 menit. Ini pertanyaannya jelas. Dijawab. Iya, langsung dijawab. Tuliskan nama kelompok beserta kelompokmu ya. Gak usah, langsung jawab aja. Kelompok 3 ya. Kelompok 1. Kelompok 6. Kelompok 4. Gak usah, langsung aja jawab ya.
Adakah yang sudah selesai? Sudah selesai? Tadi sudah maju ya kamu. Gantian. Adakah yang sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Menstereotipkan itu melabelkan atau memberikan suatu anggapan, oh itu loh tukang bolosan, oh itu loh tukang dan sebagainya, hal yang negatif tentunya ya. Oh inilah keluar dari situ namanya residivis. Nah itu kan menstereotipkan orang itu seperti itu. Sudah? Silakan kelompok 1 sudah selesai presentasi, silakan dibacakan. Skenario di kantor, seorang rekan melontarkan lelucon yang menstereotipkan sesuatu suku tertentu. Banyak yang tertawa, tetapi kamu merasa tidak nyaman. Tantangan, bagaimana kamu menanggapi situasi ini dengan elegan namun tegas untuk menunjukkan bahwa lelucon seperti itu tidak pantas? Cara menanggapinya adalah saya akan tetap tenang dan tidak ikut tertawa. Dengan sopan saya mengatakan, maaf, sepertinya lelucon seperti itu kurang pantas karena bisa menyinggung suku tertentu. Saya ingin menunjukkan bahwa humor yang baik seharusnya tidak merendahkan orang lain. Setelah itu saya bisa mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih positif. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya. Baik, anak-anak, silakan kumpulkan. Mari kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat saya ya. Tepuk semangat. Saya melihat mendengar. Aku siap. Oke, bagus. Tepuk semangat ya dengan wali kelas, dengan Bapak Khairuddin selaku guru TK dan wali kelas. Silakan untuk Bapak Khairuddin untuk memberikan beberapa patah dua kalimat kepada kalian. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik ya. Nah, saya sengaja di sini karena diundang oleh
Bapak Samsul selaku BK di kelas 10 Bro 1 sini. Kemudian saya diminta untuk memberikan arahan penguatan terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini, berkolaborasi dengan Pak Samsul terkait dengan tema apa tadi kalian sudah intoleransi. Kemudian yang kedua apa? Atur Atur emosi. Ya. Jadi penting sekali bahwasanya di kehidupan sosial itu tentunya kita harus memperhatikan yang mana memperhatikan toleransi ya. Toleransi itu penting sekali karena ideologi kita saja ya kan, Pancasila itu mengajak kita untuk saling menghormati, ya kan? Apapun agamanya, ya kan? Apapun agamanya, ya kan? Latar belakangnya apa, itu dikesampingkan dulu untuk bersatu, untuk bersosial satu sama lain agar kita bisa melakukan aktivitas bersama, ya kan? Jadi terkait dengan hal ini penting sekali untuk kalian semua ya yang berlatar belakang apapun itu kita harus menggandeng. Biasanya hal yang memicu untuk intoleran itu apa sih? Hal yang memicu untuk intoleran, kalian tidak saling menghormati. Ada perbedaan, betul. Ada gap perbedaan gitu ya. Kemudian apalagi? Rasa apa tadi? Yang memicu untuk intoleran, apa tadi? Yang paling utama ya perbedaan, karena ada perbedaan. Tapi gimana caranya agar kita menyatukan perbedaan itu agar menjadi sebuah kebersamaan, saling menghargai satu sama lain. Apapun kondisi latar belakang kalian, itu harus kita hargai. Nah ini berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan juga termasuk yang memicu itu adalah ketika di media sosial yang saya pernah lihat itu biasanya terkait dengan isu SARA, ya kan? Nah dengar nggak? Nah isu-isu SARA itu biasanya mengandung unsur provokatif, ya, di mana kubu A dan kubu B dan kubu C biasanya itu memicu untuk membenarkan apa yang dirasa dia benar, atau dia berargumen bahwasanya dia itu yang paling benar. Nah, biasanya itu ada aja yang provokasi, Nah itu, yaitu yang harus kita hindari dalam bersosial kita itu terkena provokasi, terhasut dengan provokasi-provokasi yang ada. Makanya kita harus selalu menggarisbawahi bahwasanya hal yang lebih utama dari kita adalah tentang sikap kemanusiaan. Apapun latar belakangnya, bila mana sudah ada teman atau korban yang dimana itu misalkan tidak selaras dengan kita, tapi dia masih teman sebagai kemanusiaan. Jadi perlu kita tanamkan di diri kita, harus saling menghargai itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Mengatur emosi. Ya ini biasanya siapa yang di sini sering emosi-emosian? Ya, semuanya memang kadang itu emosi itu pasti ada. Enggak dari ya biasanya emosi itu terjadi karena apa? Emosi terjadi karena ada perasaan pengen marah. Betul. Ya, karena hasrat untuk ingin memarah atau ingin marah itu pasti ada. Misalkan di keluarga aja wis, dengan adikmu, saudaramu pernah marah enggak? Nah, biasanya dipicu oleh apa? Ya,
ketidaksesuaian dengan apa yang ada di pikiranmu, ya kan? Nah, itu bisa memicu kemarahannya. Nah, marah itu wajar nggak? Wajar. Ya, wajar. Akan tapi harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan emosi, nah itu nanti jatuhnya akan terjadi kekerasan. Kalau itu bisa sampai ke kekerasan. Jadi harus bisa mengendalikan emosi. Kendali utama ada di mana? Diri sendiri. Kendali utama itu ada di diri sendiri. Siapa yang bisa mengendalikan kamu ingin marah, kamu ingin melakukan suatu hal itu ada di diri sendiri. Nah, kemudian orang tua gimana? Orang tua juga bisa mengontrol kalian, tapi hanya sebatas membimbing ya. Kalaupun orang tua itu bisa mengontrol, biasanya tidak sepenuhnya bisa mengontrol secara terus-menerus, ya kan? Misalkan ketika kamu ke sekolah, ya, pergi ke sekolah di kelas, itu yang mengontrol apakah juga orang tuamu dipantau terus gitu? Tidak. Nanti yang mengontrol giliran siapa? Bisa jadi guru yang ada di kelas, ya kan? Bisa jadi misalkan guru BK juga gitu. Harus ada berkolaborasi dengan satu sama lain. Jadi saya kira itu ya pentingnya kita dalam menjaga toleransi, ya, sikap-sikap intoleran itu kita harus hindari agar kita bisa terus untuk bertoleransi satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu kalau sudah bicara toleransi ya jangan melakukan aktivitas yang namanya bullying. Nah, itu juga penting sekali. Agar itu juga nanti mengaruhi penghasutan biasanya. Kalau sudah bullying, loloan, provokasi, penghasutan, nah terjadi permusuhan. Makanya dari itu harus kita hindari. Itu ya, saya kira cukup ya karena ini waktunya sudah jam 10. Ya, ini tadi saya di WA sama Pak Samsul untuk bisa membantu ke sini untuk melakukan pendampingan kepada kalian sekaligus berkolaborasi dengan Pak Samsul. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi tadi juga ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini sakit, mudah-mudahan bisa sembuh. Segera bisa mengikuti pembelajaran kembali gitu ya. Nah ya, saya kira cukup sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari wali kelas dan guru TIK kalian. Semangat untuk kalian. Tepuk semangat. Melihat, mendengar, aku siap. Oke, tepuk tangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tepuk semangatnya beda dengan tepuk semangat saya. Ini. Tepuk semangat. Semangat. Kalian sudah mengapresiasikan sangat bagus sekali materi hari ini. Ya, kita lanjut ya. Tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain, ya atau tidak? Tidak. Hah? Ya, betul. Ya, jawabnya. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah membahas materi pelajaran hari ini? Silakan, ada yang ingin menjawab pertanyaan saya? Setelah ini istirahat. Oke. Manfaat materi pada hari ini kita bisa belajar kalau melihat orang itu nggak harus dari agamanya, tapi dari cara dia menghormati kita. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan.
Tindak lanjut adalah kalian buatlah video atau poster, artikel dan lain-lain tentang pentingnya toleransi ya. Tugas minggu depan. Kemudian uploadlah ke sosial media yang kalian unggah di YouTube atau di kanal kalian, silakan. Nanti linknya kasihkan ke saya. Baik, untuk mencegah perilaku intoleran. Oke, pertemuan minggu depan semacam itu. Terima kasih. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep. Singgah sebentar di toko pakaian. Cakep. Kuasai diri, jangan mudah terbawa, Cakep. agar persatuan tetap terjaga. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Semoga sukses selalu untuk kalian. Silakan berdoa, ditutup berdoa ya. Murid mandiri dan kuat, Waalaikumsalam. tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi